Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Syamsul selaku Guru Agama Islam SMA Negeri 14 Kota Tangerang dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Nama saya Diva Natasha Utomo dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kodo dan kodar. Kodo dan kodar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Hukum dari takdir bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Pengertian kodo dan kodar. Kodo secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan. Sedangkan secara etimologinya menjelaskan bahwa kodo merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada zaman azali. Kodar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologinya menjelaskan bahwa kodar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Secara luasnya, kodar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Ada dua macam-macam takdir. Yang pertama, ada takdir mu'alaq. Apa sih itu takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, makna harfiahnya takdir mu'alaq merupakan takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. Contoh dari takdir mu'alaq. Ketika kita menginginkan tubuh kita yang sehat, maka kita harus menjaga pola hidup, pola makan, serta rutin dalam berolahraga. Kesuksesan bisa diraih dengan giat bekerja, kreativitas, pantang menyerah, dan ketika kita gagal, kita harus bertanggung jawab dan percaya diri bahwa suatu saat nanti kita akan menggantinya dengan kesuksesan kita. Takdir mubram yang kedua. Takdir mubram secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan lagi, sehingga merupakan sesuatu yang sudah pasti. Secara harfiahnya, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia, sehingga manusia tidak dapat menghindarinya. Contoh dari takdir mubram yaitu kematian dan kelahiran, serta ada musibah, bencana alam, dan kecelakaan. Maka, hendaklah kita menyimpan atau mempersiapkan bekal kita untuk kedepannya agar menjadi amalan baik di akhirat nanti. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar. 1. Termasuk orang yang beriman. 2. Terhindar dari sifat sombong. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik maupun buruk, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sudah seharusnya tidak bersifat sombong. 3. Jiwa yang tenang. Hidupnya akan jauh dari kesusahan. Bahkan pada saat kita menerima ujian, musibah, apapun itu, yang kita hadapi sangat sulit, namun keyakinan kita pada takdir Allah akan membuat itu semua menjadi rasanya tenang dan damai. Lebih tawakal, kita akan menjadi lebih ikhlas atas segala apapun yang kita terima, baik kenikmatan, hidayah, ataupun musibah, kita tetap rela menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang kodo dan kodar, saya akan membacakan salah satu dalilnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya pada surah Al-Qamar. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.